Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Para ikhwah dan para akhwat, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, keberkahan, hidayah serta nikmat dari Allah Ta'ala yang begitu banyak yang Allah limpahkan kepada kita dan tiada mungkin untuk kita menghitungnya, sehingga di antara nikmat yang besar tersebut Allah pertemukan kita di sebaik-baik pertemuan, yaitu di majelis ilmu. Semoga apa yang nantinya kita pelajari bisa kita fahami, kemudian bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, sehingga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Bagaimana kabarnya para ikhwan dan akhwat sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat lahir batin? Tidak ada yang galau di sini ya? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadi kesehatan yang diberkahi dan manfaat, sehingga bisa kita gunakan untuk terus beribadah dan memberikan manfaat bagi orang lain. Amin. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu untuk sama-sama belajar mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyak untuk mengingat kematian. Kenapa demikian? Karena dengan mengingat kematian kita akan sadar bahwa dunia ini adalah sementara, fana, dan kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat, tinggal menunggu antrian. Ini suaranya jelas? Sampai belakang akhwat jelas? Jelas ya? Kurang? Kurang besar apa kurang maju mic-nya? Cek. Begini lebih jelas? Ya. Baik. Para ummahat dan para akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi hari yang diberkahi ini kita akan mengadakan pembahasan terkait misteri setelah kematian. Kita akan bahas berbagai kejadian mulai dari yang namanya kematian, diawali dengan
sakaratul maut, kemudian alam barzakh, terus kemudian tentang hari kiamat, berbagai prosesnya yang sangat panjang sampai kepada surga dan neraka. Namun karena waktu yang terbatas, kita tentu tidak akan mungkin membahas setiap detail ya, setiap kejadian tersebut. Namun kita akan bahas secara global agar menjadi gambaran bagi kita bagaimana seorang muslim hendaknya meyakini proses-proses setelah kita meninggal itu seperti apa. Karena ini adalah bagian dari rukun iman. Itu iman kepada apa? Iman kepada hari akhir. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir itu pembahasannya mulai dari kematian. Kenapa mulai dari kematian? Karena yang namanya kematian itu adalah gerbang menuju alam barzakh. Dan alam barzakh itu para ulama kategorikan termasuk kepada bagian iman kepada hari akhir. Maka semoga dengan pembahasan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah siap semuanya? Siap? Tidak ada yang ngantuk? Yang ngantuk boleh wudu atau boleh lari-lari dulu. Kalau setelah ngantuknya hilang kembali lagi ke sini nggak apa-apa. Ya. Kita mulai dari halaman pertama. Misteri setelah kematian. Sudah dapat bukunya semua ya? Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Sebagaimana Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup ya pasti akan mengalami kematian, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun seorang berupaya untuk lari darinya, namun kematian akan datang, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah sesungguhnya kematian, di mana kematian itu yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan mendatangi kalian dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisinya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dialah yang maha mengetahui yang ghaib ataupun yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kelak Allah Ta'ala akan mengabarkan kepada kalian wahai manusia segala apa yang kalian perbuat di atas muka bumi ini. Nah, kita bahas dulu terkait kematian, bahwa kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait kematian ada 3 rahasia. Pertama, kapan terjadinya, kedua, di mana terjadinya, dan ketiga, bagaimana kondisi manusia itu menghadapi kematian. Terkait kapan dan di mana, Allah Ta'ala jelaskan di akhir surat Luqman, yaitu di surat Luqman ayat 34. Itu Allah sebutkan ada 5 perkara ghaib. Di antaranya, ya tidak kita sebutkan semua, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok, dan besok apakah masih hidup atau mati tidak ada yang tahu kecuali
Allah Ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap jiwa itu tidak akan mengetahui di belahan bumi sebelah mana dia akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Kematian adalah rahasia. Di mana dan kapan itu bukan pilihan kita. Kita tidak bisa memilih, ya. Allah berikan umur berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa detik kepada kita. Kita tidak bisa memilih. Dan di belahan bumi mana kita akan meninggal dunia itu juga rahasia Allah Ta'ala. Dan yang perlu kita renungkan para jamaah sekalian, jika seseorang Allah takdirkan wafat di sebuah tempat, pasti Allah akan jadikan hajat untuk ke tempat tersebut. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza qadallahu li'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan." Yang artinya, jika Allah Ta'ala telah menetapkan kepada seorang hamba di belahan bumi mana dia akan meninggal, maka Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat ke tempat itu. Ada orang Purwokerto, Allah tetapkan meninggalnya di Jakarta. Hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, di jalan ini, di gang ini. Jika Allah sudah tetapkan, maka Allah akan jadikan hajat untuk pergi kemana? Ke Jakarta. Entah urusan kantor, urusan bisnis, atau ada keluarga yang punya hajat di sana, datang ke sana. Pasti ada orang yang Allah takdirkan meninggalnya di mana? Di Mekah. Maka Allah akan jadikan punya hajat ke sana, entah berangkat haji atau berangkat umroh ataupun yang lainnya. Itu pasti. Dan ini adalah rahasia Allah Ta'ala. Dan rahasia ini tidaklah diketahui oleh manusia kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Ada sebuah kejadian yang disebutkan di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Anas ibn Malik dan yang lainnya, ada beberapa sahabat. Kejadian tentang perang Badar. Jadi besok perang Badar, Nabi dengan para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat berjalan-jalan di lokasi perang besok. Di lokasi perang besok. Kemudian Nabi jalan beberapa langkah, beliau menempelkan tangan beliau yang mulia ke tanah. Beliau sabdakan, "Hadza masra'u fulanin ghadan insyaallah." Disebutkan namanya Fulan bin Fulan al-Fulani dari orang kafir Quraisy. Jalan lagi berapa langkah, beliau tempelkan tangan beliau lagi. Hadza masra'u fulanin bin Fulan ghadan insyaallah. Terus beberapa lokasi beliau jalan dan tempelkan tangan beliau. Di setiap titik tadi, ya, setiap titik Nabi menyebutkan nama-nama dari orang kafir Quraisy. Dan hal ini dititeni, ditandai, ya, ditandai oleh para sahabat, termasuk Anas bin Malik dan yang lain ini menandai, meniteni, ini fulan, itu fulan, sana fulan, sana fulan. Besok terjadi perang dan setelah perang usai, mayat bergelimpangan dan benar-benar persis seperti yang Nabi SAW sabdakan. Persis. Kata Anas bin Malik, tidak bergeser satu jengkal pun. Fulan meninggal di situ persis di tempat yang ditandai Nabi. Subhanallah. Setiap yang disebut persis. Dari mana ini beritanya?
dari wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan dari hawa nafsu beliau, semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian hal ketiga yang termasuk rahasia adalah kondisi keadaan bagaimana kita meninggal dunia. Nah, kalau yang ketiga ini kita diberikan oleh Allah andil untuk berupaya. Kalau umur kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal, kita nggak bisa milih, Pak. Nyong pengen ninggal nang Mekah baiklah, pas nang ngarep Ka'bah lagi sujud. Seneng ya, Pak, bisa milih. Nggak ada yang bisa milih. Tempatnya kapan nggak bisa milih. Tapi kalau kondisinya itu kita bisa upayakan. Kenapa? Karena kaidahnya para ulama sebutkan seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Sesuai dengan kebiasaannya. Yang biasa menghafal Al-Quran, hari-harinya pagi, siang, sore, malam menghafal dan memurojaah Al-Quran, maka potensi besar meninggal dalam kondisi itu. Hari-harinya ikut pengajian, hadir ke masjid, atau dalam kondisi menyebarkan ilmu, maka potensi meninggal dalam kondisi itu semakin besar. Tergantung kondisinya kita apa. Kalau hari-harinya ya seneng joget-joget, pagi joget-joget, kemudian direkam, diupload, sore juga demikian, malam juga demikian, maka potensi meninggalnya pun dalam kondisi demikian. Karena meninggal itu kan salah satu dari waktu yang Allah berikan. Kita diberikan oleh waktu sehari 24 jam, ada siang ada malam. Nah, ini logis. Jadi maksudnya ya bukan semata-mata itu kita tanpa pilihan ya Allah menzalimi hambanya, tidak. Tapi kalau kita mengupayakan selalu di dalam amal soleh dalam keseharian kita, maka ketika Allah cabut nyawa kita dari sekian waktu-waktu tadi, di mana kebiasaan kita dalam kebaikan, insya Allah kita akan dimudahkan untuk itu. Dan terkait kematian ini ada dua kondisi. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Husnul khotimah adalah kondisi yang baik, dan su'ul khotimah adalah kondisi yang buruk. Kita kepengin yang apa, Pak, Bu? Husnul khotimah. Bisa nggak kita upayakan? Bisa. Bagaimana caranya? Ya kita selalu berusaha beramal soleh di setiap-tiap waktu kita dan istiqomah di atas hal tersebut. Ini bisa. Di antara ciri yang utama husnul khotimah itu adalah ketika sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, beliau SAW sabdakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya saat dia sakaratul maut la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Gampang mboten, Pak? Cobi bareng-bareng la ilaha illallah, bareng-bareng 1 2 3. La ilaha illallah. Gampang napa mudah? Gampang dan mudah sekarang. Nggih mboten? Coba nanti ketika sakaratul maut tidak segampang dan tidak semudah itu. Karena ketika sakaratul maut, kondisi di mana manusia paling sakit, kondisi yang paling sakit yang dialami oleh manusia di atas muka bumi ini adalah kondisi saat sakaratul maut. Sakit yang luar biasa. Ketika misalkan, Pak, orang ketabrak kereta, badannya hancur, sakit apa tidak? Sakit. Dengan roh dicabut itu sakit mana? Sakit ketika roh yang dicabut.
Kenapa? Karena semua itu tadi adalah proses menuju dicabutnya roh, dan puncaknya kematian itu ketika roh dicabut. Sampai-sampai Nabi SAW saja yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, beliau di akhir hayat mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Sungguh, ya, la ilaha illallah, sungguh kematian itu memiliki sakarat, kondisi sakit yang paling sakit, sulit bernafas, rasa haus yang begitu dahsyat. Kita diuji oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan kondisi itu para jamaah yang dirahmati Allah, kondisi sakaratul maut ini adalah kondisi yang paling berat, karena syaitan itu mengganggu manusia selama hidup manusia, dan puncaknya adalah ketika sakaratul maut, puncaknya godaan syaitan. Kenapa? Karena amal seseorang itu tergantung apanya? Akhirnya, innamal a'malu bil khawatim, bukan biniat. Nah, itu lain lagi. Ya, biniat benar, tapi kalau yang terkait sekarang ini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Maka syaitan ini akan berusaha mengganggu manusia di puncaknya, ujung akhirnya akhir kehidupan manusia. Bagaimana caranya? Dengan cara menyamar menjadi orang yang sudah meninggal dunia, yang dikenang oleh manusia ini untuk disesatkan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW agar kita berlindung dari hal ini. Kita ketika sholat, ya, sebelum tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir, sebelum salam, kita diperintahkan untuk berdoa bagaimana, Pak? Berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari 4 perkara, dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Yang ketiga ini, ya, yang ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian, bentuknya banyak. Di antaranya adalah syaitan yang datang untuk menyesatkan, nyamar menjadi mbah kita, menjadi pak de kita, orang tua kita yang sudah meninggal, ya, untuk menyesatkan kita. Saat kita sakaratul maut dan kita misalkan cucu yang paling disayang sama mbahe, saat sakaratul maut, ya, mbahe datang, le mbahe teko le, ya, mbahe arep tilik awakmu, mbahe wis kepenak nang kono ketemu mbah buyutmu, bareng pak demo, bareng, ya, om-omu kabeh bulikmu, nang kono kepenak, umahe gede, tamane amba, panganane enak-enak. Kowe pengen melu mbahe ora le? Oh mbah, nggih mbah kepengin. Ayo mbahe jemput awakmu. Tapi syaratnya siji le. Nopo mbah? Ucapno Nyai Roro Kidul juru selamat. Coba Pak, kalau imannya tidak kuat, diucapkan tidak. Ini mbahnya yang datang loh, mbahnya ngasih saran. Ini mbahnya yang paling sayang sama dia, ini cucu kesayangan. Atau ucapno, ya, keris Semar Mesem juru selamat. Tuh, bahaya tidak Pak? Bahaya. Nah, kalau tidak didampingi, makanya ketika orang itu sedang menghadapi sakaratul maut,
maka perlu didampingi dan ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Hati-hati, mbok nanti mengucapkan yang lain, apalagi jika imannya tidak kuat. Makanya ucapan tadi la ilaha illallah itu bukan semata-mata karena hafalan atau latihan, tidak, tapi karena dari hati. Dalilnya adalah surat Ibrahim ayat 27. Surat apa? Ibrahim ayat 27. Allah Ta'ala firmankan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman bil qawli thabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Para ulama menjelaskan perkataan yang kokoh di dunia maksudnya apa? Ya, yaitu dimudahkan hatinya oleh Allah, diteguhkan hatinya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Adapun diteguhkan di dalam akhirat, nanti penjelasannya ketika kita jelaskan alam barzakh, karena kita akan bahas berurutan. Ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu bukan semata-mata karena hafalan atau latihan, tapi karena mengamalkan tauhid. Mengamalkan apa? Tauhid, mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa itu konsekuensi dari la ilaha illallah? Itu menjauhi segala bentuk kesyirikan, segala bentuknya, syirik besar, syirik kecil, syirik yang nyata, syirik yang tersembunyi, dengan berbagai bentuknya. Tidak percaya dukun, tidak percaya jimat, rajah, wifik, tidak percaya pawang hujan, dan semua bentuk kesyirikan lainnya. Itu baru bisa diteguhkan oleh Allah Ta'ala. Dan istiqomah di atas itu sampai meninggal dunia. Istiqomah di atas itu sampai meninggal dunia. Disebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Ta'ala firmankan, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, itu orang yang beriman, orang yang bertauhid. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah di atas tauhid itu. Sampai kapan? Sampai dia menghadapi sakaratul maut. Maka ketika dia menghadapi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat dengan memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah kabar gembira dengan surga yang telah Allah janjikan atas kalian. Nah, sampai sini ada gambaran? Belum ada yang ngantuk ya? Belum ya. Bakso Pak. Nah, sakaratul maut tadi itu ujiannya adalah kita mengucapkan la ilaha illallah, dan itu adalah berat. Ini tanda-tanda husnul khotimah. Dan caranya adalah istiqomah di atas tauhid sampai dia menghadapi sakaratul maut. Dan ada tanda-tanda husnul khotimah yang lain, bahkan termasuk tanda-tanda syahid, ada banyak dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sebutkan salah satu saja. Yang ini menjadi kabar gembira dan husnudzon kita kepada Allah, kemudian kepada saudara-saudari kita yang sekarang diuji dengan
bencana. Ada saudara-saudari kita yang diuji dengan bencana gempa bumi. Di mana kemarin? Cianjur. Di mana lagi? Garut, di Jember. Kemudian dengan tsunami di Aceh. Ya, di mana-mana ya, banyak kejadian entah di negeri kita atau di luar negeri. Kemudian ada kejadian kapal tenggelam, dan kemarin baru saja COVID, ya, banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Kita husnudzon, semoga mereka mendapatkan husnul khotimah, bahkan tidak hanya husnul khotimah tetapi mendapatkan derajat syuhada. Karena syuhada itu banyak, tidak hanya syuhada yang meninggal di medan perang, ya, dan bukan bunuh diri, bukan bom bunuh diri, bukan. Kita tegaskan, itu bukan bagian dari ajaran Islam, ya. Karena bahkan korbannya ada yang muslim. Korban dari bom bunuh diri itu menzolimi sesama muslim tidak boleh, jangankan kok sesama muslim, ya, menzolimi hewan peliharaan boleh tidak? Tidak boleh, apalagi menzolimi manusia, apalagi muslim. Oke, kita lanjut ke hadis yang tadi yang kita maksud. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, asyuhada'u khamsatun. Para syuhada itu 5 golongan. Sebetulnya tidak hanya 5, cuma yang di hadis ini disebutkan 5. Nanti ada hadis-hadis yang lain banyak, ya, tapi tidak kita sebutkan semua. Dari 5 itu Nabi sabdakan, yang pertama al-mat'un, orang yang terkena ta'un, orang yang terkena wabah, termasuk COVID-19. Insya Allah selama dia meninggal dalam kondisi muslim, bertauhid, tidak berbuat syirik besar, atau berbuat syirik besar tapi sudah bertaubat, insya Allah syahid. Ya, pertama al-mat'un, orang yang terkena ta'un. Kedua wal mabtun, orang yang terkena penyakit perut, meninggal dunia karena penyakit perut. Perut isinya apa, Pak? Banyak, ada liver, ada pankreas, ada usus. Jadi kalau meninggal karena penyakit dalam yang ada di perut, selama dia muslim, insya Allah syahid. Yang ketiga wal ghariqu, meninggal karena tenggelam, ya, tenggelam entah banjir ataupun tsunami, yang muslim dan muslimah insya Allah syahid. Dan keempat yang sesuai dengan kejadian kemarin, wa sahibul hadmi, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, entah itu longsor, gempa bumi, rumahnya roboh, dia tertimbun di situ, ya. Kalau dia muslim muslimah, tidak berbuat syirik besar, insya Allah syahid. Baru yang kelima, wasyahidu fi sabilillah, orang yang syahid di jalan Allah. Jadi banyak kesempatan, maka kita husnudzon kepada Allah. Semoga saudara-saudari kita yang meninggal karena bencana, gempa bumi, tsunami, longsor dan yang lain-lain, semoga Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Amin. Mana aminnya, Pak? Amin. Nah gitu, diampuni dosa-dosa mereka, diterima amal soleh mereka, kemudian keluarga mereka yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Nah ini terkait tentang kematian. Kemudian proses sakaratul maut itu adalah tadi disebutkan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Nah, kita sebutkan prosesnya secara singkat, ya. Di dalam hadis yang panjang sekali, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan proses yang panjang. Ya, kita ceritakan secara singkat. Jadi intinya, ketika seseorang itu meninggal dunia,
kalau orang itu muslim, orang itu beriman, maka turun para malaikat yang membawa kain kafan dari surga dan membawa al-hanut. Hanut itu semacam ramuan untuk mengolesi mayit. Membawa kain kafan dari surga dan membawa ramuan dari surga, di mana wajahnya itu bidul wujuh, wajahnya putih bersinar, dan duduk sejauh mata memandang. Dan di sini hikmahnya adalah Allah Ta'ala sudah mulai izinkan manusia dibukakan sedikit tabir yang selama ini tertutup. Allah singkap sedikit sehingga orang yang menghadapi sakaratul maut diizinkan oleh Allah untuk melihat malaikat yang turun untuk memberikan kabar gembira bagi mereka. Karena kabar gembira itu kan orang yang memberikan kabar itu bisa dilihat, didengar, gitu Pak. Kalau misalkan panjenengan dapat kabar, dapat hadiah umroh, tapi yang datang itu orangnya bisu, paham gak jenengan? Paham gak jenengan? Tidak paham, karena yang beri kabar itu orangnya gak bisa ngomong, atau ngomong tapi gak kedengeran, tidak menjadi kabar gembira. Nah, ini mulai Allah singkap tabir tadi, sehingga orang yang menghadapi sakaratul maut sudah mulai bisa melihat para malaikat yang selama ini kita tidak bisa melihatnya. Termasuk tadi syaitan yang selama ini kita tidak melihatnya, mereka menyamar dalam wujud yang lain, bukan wujud asli. Itu bisa dilihat oleh orang yang menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut ini adalah gerbang menuju alam barzakh. Kalau kita sudah masuk gerbang masjid, masjidnya sudah kelihatan belum? Dari luar sudah kelihatan ya. Nah, jadi dari gerbang sudah kelihatan. Jadi sakaratul maut itu adalah gerbangnya menuju alam barzakh, sehingga mulai hal-hal yang selama ini ditutup oleh Allah mulai sedikit demi sedikit dibuka. Orang yang beriman tadi, malaikat yang turun, malaikat yang putih bersih bersinar membawa kain kafan dari surga, membawa hanut dari surga. Kemudian setelah itu turun malakul maut. Ya, malakul maut turun dengan memberikan kabar gembira. Ya. Mengatakan sebagaimana di dalam surat Al-Fajr disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi engkau ridho kepada Allah dan Allah meridhoi engkau. Jadi kondisinya tenang. Ini jiwa yang tenang, orang yang bertauhid dan orang yang soleh. Di dalam surat Fussilat ayat 30 tadi Allah jelaskan, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Takut atas apa dan sedih atas apa? Jangan takut menghadapi apa yang di depan, menghadapi sakaratul maut ketika ruh dicabut, jangan takut. Ketika malakul maut turun, jangan takut. Ketika nanti menghadap Allah, jangan takut. Ketika nanti ditanya malaikat munkar dan nakir, jangan takut. Diberikan kabar gembira tentang yang akan terjadi ke depan. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Sedih atas apa? Atas keluargamu yang ditinggalkan, atas anak-anakmu yang ditinggalkan. Jangan sedih. Allah yang menjamin mereka semua. Jangan takut akan rezeki mereka. Allah yang menjamin, Allah yang menjaga mereka, sehingga menjadi tenang. Karena orang ketika akan pergi kan yang ditakutkan demikian. Mau pergi haji, nanti kalau di bandara kesasar kepriwe ya. Nah, bingung buatan Pak. Nanti kalau sampai Mekah tidak biasa dengan iklimnya, meriang kepriwe ya. Nah, atau mengko keluargane kayak kepriwe, bocah sekolah siapa yang mau nganter. Nah, itu kan kepikiran. Nggih buatan Pak, itu manusiawi.
Allah berikan kabar gembira. Dan puncaknya wa absyiru, terimalah kabar gembira. Kabar gembira. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah telah janjikan atas kalian. Kalau kabar gembira tadi malaikatnya nggak kelihatan, nggak bisa kedengeran, itu jadi kabar gembira bukan Pak? Tidak. Maka terkadang orang yang akan meninggal dunia Pak, ya, itu ketika sebelum atau menjelang sakaratul maut dia menjawab, Waalaikumsalam. Loh, Mbah, sinten sing salam? Lah kae sih. Pundi Mbah? Lah kae nang ngarep lawang, kok ora weruh? Merinding mboten Pak? Mbahnya ngelihat, kita nggak ngelihat. Ada yang sering ngalami atau pernah ngalami gitu Pak? Mendampingi orang sakaratul maut seperti itu? Ada yang pernah. Dan itu memang tadi dalil-dalil menyebutkan kejadian. Entah malaikat yang turun datang atau jin yang menyamar yang ingin menyesatkan yang datang. Nah, itu adalah pertarungan hati. Makanya Allah teguhkan orang yang beriman, karena itu adalah pertarungan akidah. Jelas ya Pak? Nah, baru setelah itu ya malakul maut turun datang. Nah, bayangkan Pak, orang mau diperiksa, mau dioperasi jantung bypass. Bypass itu apa? Dibelah dadanya. Medeni mboten? Medeni. Kalau dokternya yang datang, biasanya dokter anestesi atau dokter bedahnya datang, itu memberikan kabar gembira. Pak, jangan khawatir, kami lakukan yang terbaik buat Bapak. Alat-alat kami modern, insya Allah kami berusaha yang terbaik. Kami timnya profesional. Ya, panjenengan yang penting banyak berdoa, keluarga juga mohon dibantu dengan doa. Sekarang perbanyak doa dan tenang. Kepenak mboten Pak? Tenang mboten? Tenang. Tapi kalau dokternya datang, Pak, ki mengko nek jenengan mati nyong ora gelem nanggung lho, kan keluarga wis tanda tangan. Kepripun Pak? Wis aja sida operasi bae lah, bali bae. Enggak jadi operasi, diweden-wedeni. Nanti kalau biusnya habis Pak di tengah operasi aja jerit-jerit loh. Kira-kira bagaimana Pak? Ya enggak jadi operasi, mendingan bali bae, ya, seperti itu. Nah, malaikat yang turun kalau orang yang beriman itu memberikan kabar gembira, menenangkan. Jangan takut, jangan sedih. Terimalah kabar gembira dengan surga. Setelah itu baru prosesnya dicabut roh dari kepala. Dari mana? Kepala. Makanya roh itu dicabut dari kepala, yang rohnya itu hilang duluan itu dari kaki, naik ke atas. Maka kalau orang sakaratul maut itu yang dingin pertama di mana? Daerah kaki, terus naik itu prosesnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang susah, ada yang mudah, tergantung amal hamba tersebut. Terus naik ke atas. Nah, ketika roh itu sudah sampai tenggorokan, sampai kerongkongan, itu bunyi ger, kayak ngorok tapi beda. Ya, mirip kayak ngorok tetapi beda. Nah, itu ketika sudah sampai sini, pintu taubat ditutup. Kalau sudah lewat kerongkongan, pintu taubat ditutup. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selama dia belum berbunyi ger. Itu bunyi apa? Roh sampai tenggorokan. Nah, seperti itu. Kemudian terus naik ke atas, dan ketika roh itu keluar, ya, kata Nabi SAW, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu ketika dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Makanya kalau orang
meninggal tandanya itu matanya melihat ke atas. Matanya melihat ke atas karena mengikuti ruh. Hah? Enggak, dia tidak melihat ruhnya sendiri, tapi terikut. Jadi contoh begini, Pak. Ya, ini apa ya? Ini saya ngambil buku ini. Nah, yang ini ke bawah, keseret. Ini buku ini yang ini saya ngambil di sini. Ya. Nah, ada sedikit keseret, maksudnya geser gitu ya. Karena efek apa? Ketarik. Ruh itu ketarik diikuti pandangan mata. Jadi kalau cirinya orang meninggal itu ruhnya sudah melihat apa matanya melihat ke atas. Bahkan ada yang sampai ke atas itu jero, melihatnya dalam. Ya. Kemudian mulutnya sudah lemas, tulang rahang ini lemas, dia buka. Makanya perlu diikat. Hidungnya sudah agak bengkok. Ya. Dan sudah dingin. Itu tanda-tandanya meninggal. Sudah ruh terangkat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan mengalami, Pak. Ini bukan meden-medeni nggih. Wong saya juga akan mengalami sama seperti jenengan, ya. Ini kita semua akan mengalami. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian ketika ruh orang beriman tadi diangkat, langsung disambut oleh malaikat yang membawa kain kafan, langsung dilapisi hanut, langsung dibungkus dengan kain kafan, langsung diangkat, dan keluar itu dengan bau yang sangat wangi, melebihi wanginya kasturi yang paling wangi di atas muka bumi, kata Nabi SAW. Kemudian naik, ya. Nah, di bumi ini banyak malaikat yang sedang bertugas. Malaikat itu asalnya di mana? Di langit, penghuni langit. Tapi banyak ditugaskan di bumi. Nah, nanti ruh ini akan melihat malaikat yang begitu banyak, yang selama ini kita tidak melihat. Tadi ketika sakratul maut sudah Allah izinkan melihat malaikat yang turun, kemudian melihat malakul maut. Kemudian ketika ruh ini sudah keluar di jasad kasar ini, akan melihat malaikat yang begitu banyak yang sedang bertugas di muka bumi ini. Malaikat yang bertugas di awan, ya, untuk menurunkan hujan, tugas di pepohonan, bertugas untuk mencari majelis ilmu. Banyak sekali. Satu manusia saja itu minimal 8 malaikat, bergantian siang dan malam. Kalau manusianya 7,2 M, berapa malaikatnya, Pak? Hitung dewek ping wolu, akeh pokoknya, ya, masya Allah. Akan melihat malaikat yang begitu banyak dan menghampiri, bertanya, ini roh ini siapa? Baunya wangi. Kemudian dijawab, ini rohnya Fulan bin Fulan dengan nama yang paling baik yang
orang yang baik rupanya, ya, baik bentuknya, wangi baunya, menemaninya sampai hari kiamat. Dan Allah bukakan tabir untuk alam berikutnya. Allah mulai bukakan tabir menuju surga. Dibukakan tabir sehingga melihat tempat kembalinya di surga. Jadi nanti tempat kembalinya di surga, istananya, taman-tamannya, keindahannya sudah bisa dia lihat. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bau wanginya sudah, semerbak wanginya sudah sampai ke kuburnya dan bisa dia cium. Ya. Dan mungkin bidadarinya sudah ngawe-awe, "Mas, ndang reneo Mas, tak enteni." Ya. Mulane kalau orang yang beriman ketika di alam barzakh, dia akan minta kepada Allah, Allahumma aqimis sa'ah, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat, ya Allah, segerakan hari kiamat, biar segera ke sana. Nah, kalau orang yang kafir berbeda. Ya, orang kafir ini ketika sakaratul maut ini dalam kondisi yang paling berat. Ya, kondisi yang paling berat. Ketika orang yang beriman itu kondisinya mudah, ya, mudah seperti kalau air itu dituangkan, itu kan ngucurnya gampang gitu, ya, lancar cur gitu. Atau seperti rambut ditaruh di adonan ditarik. Kalau orang kafir, masya Allah, ini sangat mengerikan. Orang yang kafir itu ketika sakaratul maut bukan dengan cara yang mudah, tetapi malakul maut memukul ruhnya sampai ruhnya hancur, ya, sampai ruhnya hancur, ya, berkeping-keping, kemudian berserakan, baru dia ambil. Dia akan merasakan sakit yang begitu sakit. Allah jelaskan di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 93. Surat apa? Al-An'am ayat 93. Ya. Di tengah-tengah ayat ada redaksi, Allah Ta'ala firmankan, walau taro, seandainya engkau melihat wahai Muhammad. Dan tentunya firman ini untuk kita juga. Melihat apa? Idzil zalimuna, ketika orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim di atas muka bumi ini, ketika mereka apa? Idzil zalimuna fi ghamaratil maut, ketika mereka dalam kondisi menghadapi sakaratul maut. Ini sangat mengerikan, ya. Wal malaikatu basitu aidihim, dan para malaikat mengepalkan tangan mereka dan mengatakan kepada mereka, akhriju anfusakum, keluarkan roh kalian. Dipukul jasadnya, dipukul rohnya sampai rohnya pecah berantakan. Kemudian diambilin roh tadi yang pecah tadi, ya. Kemudian para malaikat juga mengatakan, al yauma tujzauna adzabal huni, hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Kenapa diberikan azab yang menghinakan? Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairul haq, dengan sebab kalian mengucapkan tentang Allah tanpa kebenaran, ya. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dengan sebab kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Ini kondisinya orang yang kafir. Malaikat yang turun itu malaikat yang sudul wujuh, wajahnya hitam mengerikan, membawa kain kafan dari neraka. Setelah ruhnya dipukul, ya, ruhnya dipukul hancur berantakan, diambil dengan kasar, dengan paksa, langsung dibungkus dengan kain kafan dari neraka, panas sekali, menjerit kesakitan, dan keluar dengan bau yang busuk. Kemudian para malaikat yang melihatnya bagaimana, ya, bertanya, ini ruhnya siapa? Ruh yang khabith, ruh yang buruk ini siapa?
maka disebutkan dengan nama yang paling buruk yang dia punya. Ya. Kan kadang orang itu punya nama, punya julukan, punya nama samaran, ya Pak. Itu nama yang paling buruk yang dia punyai ketika di dunia ini, ya. Kemudian rohnya diangkat. Setiap malaikat yang melihatnya bertanya, ini ruh siapa yang bau busuk? Dijawab dengan nama yang paling buruk yang dia miliki. Sampai ketika ke gerbang langit tidak diizinkan dibuka. Tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk dibuka. Ya. Allah jelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 40. Surat apa? Al-A'raf ayat 40. Allah Ta'ala firmankan, Innal ladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan ayat-ayat Allah tersebut, la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan untuk mereka. Dibukakan apa? Abwabus samai, tidak akan dibukakan pintu-pintu gerbang langit. Nah ini jelas dalilnya Pak, langit itu punya pintu gerbang. Dan tadi kita sebutkan hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara ibn Azib juga sama. Ya, sama. Wala yadkhulunal jannata, dan tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan masuk surga dan tidak akan dibukakan gerbang langit sampai kapan? Sampai unta masuk lubang jarum. Sampai unta masuk lubang jarum. Kapan itu Pak? Gak bisa. Ada Ustadz dua kemungkinan. Kepriwe? Pertama, kalau untanya jadi cilik sekecil tengu, lebokna lubang jarum. Kedua, jarumnya dipergede pakai alatnya Doraemon. Sampai segede rumah, nanti untanya masuk itu. Oh, itu mah guyon ya. Gak mungkin, tidak akan bisa. Ya. Jelas ya Pak sampai di sini? Wa kadzalika nadzil mujrimin, dan begitulah kami balas orang-orang yang berdosa. Setelah ditolak kemudian dibanting ruhnya sampai kembali ke jasadnya, kemudian segera malaikat Munkar dan Nakir turun tanya, "Man rabbuka?" "Der, siapa Robmu?" La adri, aku tidak tahu. Dipukul dengan pukulan yang sangat dahsyat, rohnya hancur berkeping-keping dan menjerit sekeras-kerasnya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Pertanyaan kedua juga tidak bisa menjawab. Pertanyaan ketiga tidak bisa menjawab. Kenapa? Tidak bertauhid ketika di dunia. Bagaimana akan bisa menjawab kalau di dunia nyembahnya kuburan, nyembahnya pedet, nyembahnya keris, nyembahnya pohon beringin, nyembahnya jin? Tidak akan bisa menjawab. Akhirnya ya, mulailah kuburnya dihimpit, tulang-tulangnya hancur remuk, dia berteriak sekeras-kerasnya, bisa terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Dan mulai dibukakan pintu gerbang menuju neraka, dan panasnya neraka ya, itu sudah bisa dia rasakan. Maka dia akan mengatakan, Allahumma la tuqimis sa'ah, Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Subhanallah. Ini bagi orang yang kafir. Dan berbicara tentang roh, tentang alam barzakh, maka ini adalah perkara yang gaib, ya, perkara yang gaib, maka harus dengan dalil yang bisa dipercaya, dalil yang valid, ya. Karena perkara roh ini perkara yang gaib dan kita tidak diberikan ilmunya kecuali sedikit.
Di dalam surat Al-Isra ayat 85 Allah Ta'ala firmankan, ya, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya, ar-ruhu min amri rabbi, bahwa roh itu perkaranya Allah Ta'ala. Apakah 100%? Tidak. Kita diberikan sedikit saja, 0,0000000 sekian persen. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu tentang roh tadi illa qalila, kecuali sedikit. Dan yang sedikit ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjadi gambaran bagaimana keadaan roh setelah kematian dan ketika proses di hari kiamat. Ya, itu akan kita jelaskan insya Allah, ya, setelah coffee break, ya, setelah ini jam 9.30 istirahat, betul ya, disambung lagi sampai jam 10. Ya, pertanyaannya mungkin nanti, ya, pertanyaan di akhir nih Pak. Nah, ini saya sesuai jadwal. Mungkin kita akhiri dulu, atau boleh pertanyaan ini panitia bagaimana? Diakhiri dulu saja. Ya, kita akhiri dulu, monggo sambil nyantai, nanti kita sambung lagi jam 10 insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.